Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Semoga sehat semua ya. Semut mini batuk-batuk. Jam segini penonton udah ngantuk. Memang malam-malam lagi hujan terus nih. Hujannya awet ya. Jangan-jangan pakai formasi. Formalin. Biar awet. Penonton kan suka inget mantan pas lagi hujan ya. Mantan lu payung. Ya udah, kita baca berita dulu. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Pepatah Zimbabwe mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat gak bakal masuk gorong-gorong. Kecuali kepleset. Ya. Begitu juga pejabat, sepandai-pandainya pejabat melompat akhirnya dicopot juga. Kalimat itu pas buat menggambarkan suasana pemerintahan Sumatera Utara belakangan ini. Soalnya sejak Bobi Nasution duduk di kursi gubernur, kata copot seolah jadi kata sakti. Apa mak yang copot-copot? Giginya gigi mak copot. Pantes mak pipinya kempot. Mak inem tukang latah itu. Sejak dilantik jadi gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution kayaknya lagi hobi bersih-bersih. Bukan bersih-bersih gorong-gorong, tapi bersih-bersih menyingkirkan pejabat yang suka main todong. Terbaru, Bobi mencopot Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Herli Puji Mentari Latu Perisa, dari jabatannya. Alasannya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan inspektorat, Bu Puji ini kedapatan melakukan sejumlah pelanggaran disiplin. Bobi bilang salah satu pelanggaran yang bikin Puji dicopot adalah mewajibkan tamu undangan yang datang ke ulang tahunnya untuk membawa kado. Kalau biasanya undangan ulang tahun tulisannya tiada kesan tanpa kehadiranmu. Mungkin kalau di undangan Puji tulisannya tiada kesan tanpa kadomu. Mau kadonya sendal hiu sampai tromol belakang nggak apa-apa dah. Pejabat menerima kado aja jatuhnya udah gratifikasi. Kalau sampai minta dan ngewajibin bawa kado begini jatuhnya bisa jadi pungli. Kesalahan Puji nggak cuma sekedar minta kado. Dalam surat keputusan Gubernur Sumut tanggal 10 September 2025, daftar pelanggaran Puji lumayan panjang. Pertama, dia ketahuan sibuk main HP pas Gubernur Bobi lagi kasih arahan resmi. Bayangin gubernurnya lagi ngomong serius soal kerjaan, bawahannya malah sibuk main HP. Emangnya Bobi penguat sinyal? Pelanggaran selanjutnya, Puji disebut ikut seleksi jabatan di Pemkot Medan tanpa izin atasan. Yang jelas-jelas melanggar aturan. Ibarat lagi nunggu lampu merah, dia malah gelar pesta ultah. Ya. Absurd. Ya. Jelas-jelas melanggar aturan. Dalam SK Gubernur, Puji juga dituding nyuruh tenaga outsourcing bersih-bersih rumah pribadinya di luar jam kerja. Dan parahnya lagi nggak dikasih upah. Ya begitulah manusia, kadang baik kadang Firaun. Ya. Firaun aja insecure tuh ngeliat kelakuan begitu. Nggak sampai di situ, berdasarkan laporan Puji juga kerap melakukan kekerasan verbal maupun fisik ke bawahan. Namanya Puji tapi kelakuannya kok tidak terpuji. Kepala Inspektorat Sumut Sulaiman Harhab memastikan pencopotan ini murni karena pelanggaran bukan politik. Dia bilang sanksi disiplin sudah sesuai regulasi, bukan keputusan asal-asalan. Bahkan di berita acara pemeriksaan, Puji sudah mengakui sebagian besar kesalahannya. Pencopotan Puji dari jabatannya menambah daftar panjang pejabat yang diberhentikan Bobi sejak menjabat sebagai gubernur Sumut. Sejak dirinya resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, Bobi sudah rajin copot-mencopot. Tercatat dalam 7 bulan, Bobi sudah mencopot 8 pejabat teras dari jabatannya. Udah kayak pindahan rumah, semua barang lama dibuang. Biar nggak ada bau-bau masa lalu.
Kayak penonton baru putus. Barang mantan dijual-jualin. Lagi BU ya. Kaos kaki motif ceker ayam aja dijual. Pada pertengahan Maret, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumut, Zumri Sultoni, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penataan situs Benteng Putri Hijau tahun 2022 oleh Kejaksaan Tinggi Sumut. Bobi menyebut kasus itu terjadi sebelum ia menjabat, tapi bagaimanapun pejabat yang korupsi harus digiring ke meja hukum. Akhirnya sehari setelah ditetapkan tersangka, Zumri langsung dicopot pada 12 Maret 2025. Wajar dicopot karena korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Pencopotan berikutnya terjadi 11 April 2025. Kali ini lebih heboh. Heboh. 4 pejabat sekaligus diberhentikan. Mereka adalah Kepala Dinas Kominfo Sumut Ilyas Sitorus, Kepala BPSDM Abdul Haris, Kepala Biro Kesra Juliadi Harahap, dan Kepala Biro Otda Haryanto Butar-Butar. Ilyas dicopot setelah dia tersangkut kasus dugaan korupsi pengadaan software perpustakaan digital di Kabupaten Batubara tahun 2021 senilai 1,8 miliar rupiah. Ini juga wajar karena dicopot ya karena korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Sedangkan Abdul Haris disebut-sebut melakukan penyimpangan jabatan ketika masih menjabat Kadis Pendidikan Sumut. Posisi ini kemudian diisi Alexander Sinulinga, orang dekat Bobi di Pemkot Medan. Nah ini IDIP nih. Ada apa ini? Sementara itu 2 pejabat lain, Juliadi dan Haryanto, dicopot karena masalah disiplin dan penyimpangan jabatan. Yang detailnya nggak diumbar ke publik. Jadi apa penyimpangannya? Ya udah tahu saya. Wong Mas Bobi aja nggak bilang. Tidak berselang lama, pada 17 April 2025, Bobi kembali mencopot seorang pejabat. Kali ini giliran Kadis Perindak SDM Mulyadi Simatupang yang dicopot. Mulyadi dicopot karena diduga mencemarkan nama baik gubernur lewat percakapan di grup resmi Pemprov. Bobi lagi-lagi tidak menyebutkan detailnya. Bobi cuma bilang chatnya nggak pantas karena dikirim ke grup Pemprov. Ibarat lagi terima arahan dari atasan di grup kantor nih. Kita mau jawab siap, malah typo jawabnya sial. Malah ditambahin stiker foto bos lagi. Stiker foto bos tulisannya mantap. Mulyadi dikenal dekat dengan Edi Rahmayadi, mantan gubernur Sumut sekaligus rival politik Bobi di Pilkada 2024. Di masa Edi menjabat, Mulyadi sering kebagian jabatan strategis, termasuk pernah jadi penjabat Bupati Labuan Batu. Pencopotan Mulyadi pun bikin orang-orang berspekulasi, ini murni soal disiplin atau ada bumbu politik. Kalau bumbu dapur buat masak. Masak mie enak nih. Nanti di segmen berikutnya ya. Nggak cuma sampai di situ, 19 Mei 2025 Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Ismail juga dicopot dari jabatannya. Menurut Kepala BKD Sumut Sultan Tolang Lubis, Ismail kena sanksi karena pelanggaran disiplin berat. Detail pelanggarannya lagi-lagi tidak diumumkan ke publik. Ibarat gebetan ngambek nggak mau kasih tahu kenapa. Kita disuruh nebak-nebak. Padahal mah dia emang mau putus aja. Akhirnya dia bilang, jujur, kamu terlalu baik buat aku. Klasik ya. Emang gue sepeda baik. Pengamat politik UIN Sumut Faisal Riza, pergantian pejabat oleh kepala daerah baru itu sebenarnya hal biasa. Tapi di Sumut suasananya agak dramatis. Publik pun melihat fenomena ini bukan sekedar soal disiplin, tapi strategi politik Bobi untuk menyingkirkan sisa-sisa orang Edi Rahmayadi. Apalagi kursi-kursi kosong banyak diisi oleh loyalis Bobi dari Pemkot Medan. Ya, semoga bukan bagi-bagi jabatan. Kalau penonton kan maunya bagi-bagi THR. Masih lama ya. Namun Bobi santai aja, dia bilang apa yang dilakukannya memang bagian dari bersih-bersih internal. Menurut Bobi, pemerintahan harus dijalankan dengan cara yang benar.
ASN harus ingat bahwa mereka digaji dari uang rakyat. Dan sebagai pelayan masyarakat, ASN harus berintegritas. Jadi kalau ada yang main-main dengan jabatannya, apalagi sampai menyalahgunakan wewenang, Bobby tidak ragu untuk langsung mencopot mereka dari jabatannya. Langkah yang dilakukan Bobby dalam 7 bulan masa jabatannya mungkin memang bisa menimbulkan banyak spekulasi. Semoga itu bagian dari upaya untuk memajukan pemerintahan yang lebih baik. Bukan asal utak-atik demi kepentingan politik. Apapun motifnya, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa integritas pejabat jelas bukan sesuatu yang bisa dikompromikan. Mereka harus sadar posisi bahwa kekuasaan yang mereka miliki bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk melayani rakyat. Jabatan bukan soal pangkat dan gaji, tapi soal amanah yang harus dijaga. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi dalam program Midnight Live. Nah, di segmen ini kami akan menyajikan informasi yang gak cuma penting tapi menghibur. Karena informasi itu ibarat mie instan. Harus praktis, cepat, dan bikin nagih. Ya udah, daripada makin lapar, kita mulai aja ya. Tapi kemana Otong ya? Mana tuh? Ini lagi moto-moto dulu. Emang moto apaan sih Tong? Seru banget. Banget nih. Aduh. Aromanya kerasa banget. Udah pasti enak ini. Waduh. Nikmat nih, aromanya udah kerasa ya. Iya. Makin lapar nih. Jadi, ini gara-gara tadi kamu nih ya. Sempet bahas mie instan. Sengaja nih saya bawain inovasi terbaru dari Indomie. Namanya Indomie Hype Abis Mie Nyemek ala Bangladesh. Udah ada 2 porsi biar bisa kita makan. Iya dong. Oh, ini Indomie Hype Abis Mie Nyemek ala Bangladesh. Iya. Ini kan mie nyemek ya, bukan goreng, bukan kuah, yang berkolaborasi bareng Warkop Agem Senyum Ketawa Medan. Bener banget, ini viral juga loh. Udah kebayang nikmatnya. Indomie Hype Abis Mie Nyemek ala Bangladesh. Nyemeknya baru, rempahnya sekalap itu. Yuk kita cobain aja nih. Ayo. Nah, ini nih. Wah, mantap aromanya. Ini baru Tong, langsung cobain ya. Ini sih enak banget, rempahnya nikmat. Ini baru nyemek dengan sedikit kuah. Nyemek. Bisa enak dan nyemek kayak gini, cara masaknya gimana Tong? Gampang banget, Biar auto nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan ke dalam piring berisi bumbu, terus diaduk rata. Langsung jadi deh. Wih, gampang banget ya. Iya. Nah, kalau program Midnight Live informasinya bikin kenyang pikiran. Indomie Hype Abis Mie Nyemek ala Bangladesh juga bikin kenyang di perut. Ini sih nikmat banget, rempahnya juga pas. Betul banget. Nih aumannya nih, kalian nih juga jangan khawatir karena produk ini juga banyak tersedia di minimarket terdekat.
langsung aja beli Indomie hype habis mie nyemek ala Bangladesh yang banyak ya. Iya, karena Indomie hype abis mie nyemek ala Bangladesh, nyemeknya baru, rempahnya sekalap itu. Wah, enak banget nih. Iya. Ini saya mau ngabisin nih, tapi sambil ngabisin kita lihat dulu nih berita yang satu ini nih. Seperti inilah aktivitas yang ada di bank sampah milik Sekolah MAN 2 Yogyakarta. Terlihat para siswa sedang sibuk dengan berbagai aktivitas pengolahan sampah. Beberapa warga sekitar datang untuk menyetorkan sampah rumah tangga yang nantinya akan ditukarkan menjadi uang. Di sini sampah tak sekedar ditampung, tapi juga dikumpulkan untuk kemudian disulap menjadi barang-barang bernilai ekonomis, seperti sabun mandi hingga lilin aromaterapi. Bahkan para siswa pun tampak terlatih ketika meracik minyak goreng sisa atau jelantah dengan berbagai bahan lainnya untuk dijadikan barang bernilai ekonomis tersebut. Tak hanya itu, galon bekas air mineral pun juga diolah menjadi wayang kreasi. Limbah organik seperti sisa sayur dan buah-buahan berhasil disulap menjadi ekoenzim yang bermanfaat bagi kesuburan tanah. Inovasi dan kreativitas pengolahan sampah yang dilakukan para pelajar MAN 2 Yogyakarta tidak hanya mengajak mereka untuk mencari keuntungan, tapi juga menumbuhkan kesadaran siswa atas pengolahan sampah. Inovasi yang bermanfaat untuk mengurangi volume produksi sampah dan menciptakan lingkungan bersih bagi semua masyarakat. Baru nyobain sofa baru. Nyaman dong. Empuk juga ya. Kaki nggak napak nih kayaknya. Iya nih nggak nyampe. Majuan dikit. Majuan dikit. Nah. Tetap nyaman nggak kayak di Senayan. Lanjut. Takutnya ketiduran nanti. Iya. Oke, kita ke informasi selanjutnya. Langit Tanah Merah Citayam mendadak berwarna-warni karena atraksi burung peliharaan. Komunitas Free Fly Bird Depok rutin mengadakan latihan yang bukan hanya ajang hiburan tapi juga media belajar dan berbagi antar penghobi. Berikut informasinya. Beginilah suasana latihan di Tanah Merah, Citayam, Depok, Jawa Barat. Sebelum dilepas, burung-burung kakatua dan nuri diberi makan oleh pemiliknya. Tak lama burung-burung itu mengepakkan sayap, terbang bebas di langit, lalu kembali hinggap di bahu sang pemilik. Komunitas ini baru terbentuk sejak Agustus tahun lalu. Salah satu pelatih, Patra, menjelaskan bahwa tempat ini jadi ajang rutin untuk melatih burung sekaligus menyambung silaturahmi. Harga burung pun bervariasi dari puluhan ribu rupiah hingga ratusan juta. Di antara peserta ada Reva yang bangga memperkenalkan kakatua miliknya bernama Miki. Burung berusia 4 tahun itu sudah dirawatnya selama 10 bulan. Dengan pelatihan teratur, burung dibiasakan patuh terhadap peluit dan kembali dengan tertib, sebuah keahlian penting dalam lomba terbang. Latihan free fly tak hanya membentuk kedisiplinan dan keterampilan burung, tapi juga menguatkan ikatan antara pemilik dan hewan kesayangan. Bagi warga Citayam, latihan rutin ini menjadi tamasya gratis di langit yang selalu membuat mata tak bosan memandang. Kayak saya kalau pagi-pagi suka main burung. Iya. Burung apa tuh kalau boleh tahu? Oh iya. Itu. Saya juga ada burung di rumah. Burung hantu. Nggak kelihatan. Ini aja kandangnya doang. Ini aja. Namanya juga burung hantu ya. Ya penonton dong burung hantu. Apa tuh? Kalau malam melek baru tidurnya pagi. Iya. Besok lembur lagi. Burung-burung apa yang ditakutin? Burung apa tuh? Burung kutilang. Takut ditilang. Iya. Makanya harus taat aturan. Lanjut. Lanjut. Ada berita apa nih, Nah, Toh? kali ini ada tentang labubu, labubu.
Jadi Labubu dari toko Pop Mart sedang jadi bahasan hangat di ibu kota Korea Selatan, Seoul. Sebuah pop-up store dibuka di Seongsu-dong dan langsung diserbu penggemar. Antrian panjang hingga sistem reservasi yang langsung ludes menjadi bukti betapa besar antusiasmenya. Di kawasan Seongsu-dong, puluhan orang antre rapi untuk masuk ke pop-up store Labubu Suspicious Convenience Store. Dengan batas hanya 50 orang per jam, pengunjung harus sabar menunggu giliran. Suasana luar toko yang ceria langsung mengundang rasa penasaran. Begitu berhasil masuk, pengunjung disuguhi berbagai figuran Labubu berwarna-warni dengan interior yang penuh karakter. Seorang pembeli menyebut Labubu digemari karena keimutannya, ditambah fakta bahwa banyak selebriti juga mengkoleksinya. Tak hanya warga Seoul, ada pengunjung yang datang dari luar kota untuk melengkapi koleksi. Reservasi online langsung habis dalam waktu 10 menit saja. Hal ini membuktikan Labubu sudah menjadi fenomena global yang tak terbendung. Labubu ciptaan seniman Ka Sing-lung pertama kali muncul tahun 2015 dan terinspirasi dari peri hutan mitologi Nordik. Kini si monster imut bergigi tajam ini berhasil menghipnotis Seoul dan mengukuhkan dirinya sebagai ikon kultur pop dunia. Kita masih dari Seoul nih, Tom. Ada sebuah tren unik yang menunjukkan perubahan gaya Seoul. Bukan hanya anak manusia yang diantar ke taman kanak-kanak, tapi juga anak anjing. Beritanya begitu. Tapi juga anak anjing diantar ke taman kanak-kanak. Anak-anak di situ juga. Iya, nggak apa-apa. Kan maunya begitu. Kelakuannya kayak anak-anak emang dia. Sebuah tempat bernama Bauraum menyebut dirinya sebagai kindergarten anjing dan tiap pagi ramai dikunjungin para orang tua hewan peliharaan. Ini dia informasinya. Setiap pagi puluhan anjing datang ke Bauraum, sebuah kindergarten di Seoul. Di sini mereka bermain di ruangan indoor dan outdoor, mengikuti kelas kepatuhan dasar hingga mendapatkan perawatan spa dan grooming. Tempat ini menawarkan layanan lengkap mulai dari pelatihan, daycare, perawatan medis, sampai penitipan menginap. Pengelola menjelaskan bahwa perubahan gaya hidup seperti banyaknya rumah tangga satu orang dan sedikitnya jumlah anak membuat orang menganggap anjing sebagai anak sendiri. Seorang pemilik bahkan mengaku saat orang lain menjemput anaknya di TK, dirinya menjemput Pangsun yang merupakan peliharaannya. Bahkan ada yang menyebut anjingnya sebagai dogson atau cucu anjing. Tren ini berjalan beriringan dengan merosotnya angka kelahiran di Korea Selatan yang saat ini terendah di dunia. Banyak pasangan dan lajang lebih memilih peliharaan daripada anak. Dampaknya industri hewan peliharaan melejit dari nilai 5,7 miliar dolar pada 2022 dan diproyeksi naik hingga 15 miliar dolar pada 2027. Namun, membesarkan fur babies juga tidak murah. Survei konsumen menyebutkan biaya TK anjing di Seoul rata-rata mencapai 255.000 won per bulan, lebih tinggi dari biaya pendidikan anak usia dini. Meski demikian, bagi para orang tua anjing, semua itu pantas dilakukan demi si anak bulu yang sudah jadi bagian keluarga. Kita jeda dulu. Kami akan kembali dengan informasi dari Come On, Kamis Omon-Omon Online. Ada teman kita Aumania dari Dubai. Waduh, keren.
Luar biasa ya. Biasa. Jauh. Jauh. Tiap minggu kita dari penjuru dunia terus ya. Emang Aumania di mana-mana. Oke, makanya kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Sampailah kita di segmen Come On. Kamis omon-omon online. Ini dia. Kali ini kita akan menyapa Aumania dari Dubai. Jadi ngecoklat Dubai saya. Lagi viral tuh. Uni Emirat Arab. Sudah ada Angel Priscilla. Angel, selamat malam. Hai, selamat malam, Kak Resa, Kak Otong, Aumania. Merdu Benar dari banget. Aumania ini. Iya. Udah tahu slogan kita. Merdu banget, kayak namanya malaikat. Bisa aja saya. Angel, sehat ya Angel? Puji Tuhan sehat, Kak. Kak Resa gimana, Kak Otong? BTW congrats ya, baru lewat 100 episode. Yeay, penonton setia bener-bener nih. Iya, Angel luar biasa. Angel sering nonton Midnight Live. Sering lah, pasti juga kan suka lewat klip-klipnya juga. Nah, Angel kenapa sekarang bisa ada di Dubai? Kalau aku sekarang di Dubai sih lagi kerja ya, Kak. Aku di industri hospitality, di international chain. Dan di sini aku sih untuk mengejar karir juga. Jadi, I wanna do my best here, biar nanti pas amin balik Indonesia, udah sebagai leader, aku bisa membawa dampak yang baik sih untuk lingkungan aku nanti. Amin, keren banget cita-cita dan impiannya ya. Iya. Jadi sudah berapa lama Angel di Dubai? Aku baru 9 bulan nih, Kak, di Dubai. Oke, baru 9 bulan. Sempet culture shock nggak ketika sampai Dubai? Sejujurnya aku nggak terlalu culture shock ke sini karena juga dulu pas aku kecil, aku juga grow up-nya di Middle East juga. Jadi dulu aku sempat tinggal di Bahrain selama 6 tahun. Jadi nggak Wow. beda-beda tipis tuh ya, culture-nya ya. Beda-beda tipis, iya. Wow, luar biasa 6 tahun di Bahrain loh. Bahrain, waduh. Kita ingetnya wasit Bahrain doang kemarin. Ada sirkuit juga di Oh Bahrain. iya, apa namanya tuh? Ya di Bahrain lah. ada Isu lah pokoknya ya. Pakai nanya tinggal Google aja. Udah jalan kemana-mana nih di Dubai nih, Angel nih. Udah banyak sih, Kak. Bahkan aku di sini tuh pasti sekitar Dubai juga. Cuman tuh aku udah hampir cross border ke Oman. Namanya tuh Korfakan. It's a beautiful place. Yang karena kalau di sini kan mountains-nya itu tuh bukan mountains gunung, tapi mountains kayak sand dunes gitu ya. Jadi cantik banget. Terus di sana tuh bisa kayaking. Pokoknya tuh emang hobi jalan-jalan. Dan untungnya juga pas aku ke sana aku diajak karena ada komunitas gereja orang Indonesia juga di sini. Actually, Oke, jadi hobi kamu apa aja nih, Angel? hobi aku in general aku suka nyanyi, baca, nulis, jalan-jalan juga pasti sih harus. Wih, hobi makan juga kali ya, Angel ya? pasti harus dong. Angel, sorry, di belakangnya nggak ada apa-apa ya? Soalnya lihat belakang. Kenapa tuh? Oh, nggak ada sayapnya, padahal Angel loh dia loh. Bidadari. Lagi disimpan dulu sayapnya, lagi istirahat. Iya, ada sayapnya ya. Iya. Mertua Otong di mana ya?
Ah, bisa tidur di luar nih. Angel, jadi kamu sehari-hari tuh cuma kuliah atau biasanya nyambi kan? Kerja apa gitu? Biasanya kalau teman-teman kita yang lagi menimba ilmu di luar negeri sambil cari sampingan. Nah, kamu tuh ada pekerjaan juga nggak yang kamu jalani selama ini? Kalau aku emang udah full time sih untungnya Kak di sini. Jadi emang aku kerja di hospitality industry di sini. Udah full time. Kalau kesibukan aku sehari-hari paling ya kerja, terus gym, and then berkomunitas juga. Karena di sini kan juga ada komunitas orang Indonesia gitu. Kemarin juga Lebaran sama orang-orang Indonesia gitu kan. Terus juga pastinya jalan-jalan itu. Buat apa sampai ngerantau ke luar negeri tapi nggak jalan-jalan ya kan? Iya. Negara mana yang pengen banget kamu kunjungin selama ini tapi belum pernah? Pokoknya bucket list aku berikutnya Jepang sih. Doain bisa ngumpulin income dulu untuk ke Jepang. Oh iya, harus nabung dulu. Kalau saya mah udah. Sombong banget. Potong. Kalau musim dingin enaknya ke Nagano. Ada bisa main ski di sana. Saljunya numpuk. Oke. Wah, kayak utang saya. Nagano ya. Nagano. Hokkaido juga bagus toh. Bagus. Ada apa itu di sana? Ada kepiting, Oh, iya. Ada es krim. ada es krim. Macam-macam lah. Iya. Bagus Jepang. Bagus, keren. Semoga bisa ke sana lagi ya. Ya, bikin kangen kalau Jepang. Oh iya. Iya, saya kangen banget pengen ke Jepang. Makanya saya nggak ke Jepang. Ada sushi ya. Sushi. Di sini juga ada sih. Pokoknya macam-macam lah di sana. Kalau Angel makanan favoritnya apa? Makanan favorit aku sih pasti tetap makanan Indonesia ya, makanan rumah, makanan ibu pasti ya. Kalau yang aku selalu always kayak kepikiran atau selalu, aduh kepengen craving itu tuh pasti gulai Medan. Apa? Gulai Medan. Iya, gulai Medan. Pernah nyoba masak sendiri nggak pas di Dubai? Oh pasti di sini untungnya kan teman-teman aku rata-rata juga chef juga. Jadi kalau emang kangen juga, tolong bikinin dong. Terus nanti langsung dibikinin bebek Madura lah, gulai semuanya. Untungnya tapi nggak seenak makanan rumah gitu. Iya. Otong juga chef nih Otong nih ya. Tukang masak air. Itu aja gosong. Nah, apa sih mimpi terbesar kamu Angel ke depan? Mimpi terbesar aku ya pasti mencapai kalau di hospitality industry salah satu level tertinggi manajemennya ada director kali ya. Jadi I would really love to be a director, tapi karena aku juga sayang keluarga, sayang sahabat dan lain sebagainya, aku pengennya sih saat aku udah menjadi leader, aku pengen balik ke Indonesia dan membawa work culture yang aku udah pelajari di luar negeri ini di Indonesia gitu. Karena aku tahu sih Indonesia masih tradisional, so I wanna bring a good influence when I become a leader gitu. Mulia sekali impiannya ya. Betul, sesuai namanya Angel. Nah, Angel, kalau hospitality itu jenjang karirnya seperti apa biasanya? Kalau hospitality tergantung di mananya gitu kan, dan departemen apa. Kalau aku sendiri tuh di departemen commercial event. Jadi kalau aku sih jenjang berikutnya yang aku lihat itu mungkin either jadi assistant manager atau manager. Terus setelah itu kita bisa lihat assistant director lalu director gitu. Tapi ya untuk sekarang aku berharap sih, walaupun aku tahu masih beberapa tahun lagi, cuman semoga Tuhan kasih jalan gitu. Amin. Tapi kamu pasti balik ke Indonesia ya? Pasti. Aku family person banget. Wih, family person banget toh. Sama kayak aku. Angel emang tinggal di Indonesia di sebelah mana? Aku di Jakarta. Aku
mungkin bisa di-guess ya from the way I talk, aku anak Jaksel gitu. Jaksel. Do you know Jaksel? I know it, I'm Beksel, Bekasi Selatan. You're from South Bekasi. South Bekasi. Wow. Yeah, little bit Bekasi. not different like Jaksel. Iya, from Beksel. Beksel. Oke, terakhir mungkin Angel, karena kamu akan balik lagi ke Indonesia suatu saat, apa harapannya untuk Indonesia, tanah air tercinta? Harapannya untuk Indonesia sih yang penting stabil dulu, juga kita kedepannya juga ya saling jaga warga gitu ya. Maksudnya ya udah terjadilah consequences of each other's action, of our own actions. Jadi kedepannya mari kita lihat sisi positif dan kita always strive for a good democracy gitu. Oke, baik, kita kasih tepuk tangan untuk Angel Priscilla. Semoga nanti kita bisa ketemu dengan Angel ya. Ya, baik di Indonesia atau kita ke sana ya. Iya, itu dia. Jangan lupa Otong bawa masak-masakannya. Iya. Buat Angel kalau ke Dubai. Iya. Semoga istri saya nggak ikut ya. Nggak, soalnya istri saya kan kerja di sini. Oh iya. Kita kerja juga di sana. Kita Midnight Live on location at Dubai. Wih, amin. Terlalu muluk kan? Ya udah, Angel sehat selalu ya, sukses selalu Angel. Sampai jumpa lagi Angel. Dadah. Dadah, thank you Kak Reza. Itulah tadi segmen Come On kita, Kamis ya. Omon-Omon Online. Tiap minggu seru ya. Seru. Aumannya dari Ada yang berbagai dari penjuru dunia. Dubai, kemarin ada yang dari Jepang, Australia, Germany. menyebar di mana-mana ya. Iya. Terima kasih luar biasa tadi, apalagi Angel bilang mengucapkan selamat kita sudah melewati 100 episode. Semoga kita bisa sampai berjuta-juta episode. Kita. Amin. Ya, semoga awet terus. Yang penting kita sehat selalu. Itu yang paling penting. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Ya, informasi dari dunia film tadi sekaligus menutup Midnight Live hari ini. Masih ada besok Midnight Live di hari Jumat ya. Tanggal 26. Semakin dekat dengan hari pembayaran utang dan cicilan. Ya udah, kita jumpa lagi besok. Sampai jumpa lagi di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.